Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Hadiati Pujawardani, SPDI MPD. Saya adalah dosen tetap di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Nusantara. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Administrasi Dakwah. Administrasi Dakwah merupakan mata kuliah wajib yang ada pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan bobot 2 SKS di semester 4. Mata kuliah Administrasi Dakwah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, diantaranya 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan selanjutnya dipakai untuk UTS dan UAS. Perkuliahan dilakukan dengan blended learning, yaitu secara luring atau tatap muka di kelas, dan daring menggunakan platform Zoom Meeting atau Google Meet dan sejenisnya. Administrasi dakwah merupakan mata kuliah yang mengkaji teori dan aplikasi administrasi pada pengelolaan lembaga dakwah atau sejenisnya. Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan pemahaman secara menyeluruh tentang prinsip-prinsip administrasi dengan fungsi-fungsi manajemen serta mampu memahami dan mengatasi permasalahan pengelolaan pada kegiatan dakwah secara individu atau pada lembaga dakwah di Indonesia. Materi yang diajarkan pada mata kuliah ini antara lain prinsip-prinsip administrasi dan manajemen dakwah, kepemimpinan dalam dakwah, penyusunan program dakwah, pengelolaan keuangan dakwah, manajemen masjid, administrasi perkantoran lembaga dakwah, kearsipan bidang dakwah, manajemen sumber daya manusia dakwah, evaluasi dakwah, mini riset tentang tantangan dan peluang di era digital pada lembaga dakwah, dan mini riset pengembangan sumber daya manusia dakwah di masjid, serta laporan hasil mini riset yang akan disampaikan oleh mahasiswa pada pertemuan akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah administrasi dakwah antara lain: 1. Menunjukkan sikap kepemimpinan, bertanggung jawab, dan responsibilitas atas pekerjaan di bidang komunikasi dan penyiaran Islam secara mandiri. 2. Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan media komunikasi dan penyiaran Islam yang baik, kreatif, inovatif, produktif, dan adaptif sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaannya di dunia kerja. 4. Mampu mendesain, mengelola, dan mengembangkan lembaga komunikasi dan penyiaran Islam. Adapun sistem penilaian dilaksanakan secara objektif dengan komponen penilaian antara lain 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Selanjutnya untuk presensi dan hasil pembelajaran menggunakan sistem informasi akademik bernama Litera. Dalam setiap mata kuliah yang saya ampu, saya menggunakan beberapa metode. Interaksi dalam proses pembelajaran memakai prinsip DIA atau Delivery Interaktif dan Assessment. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model cooperative learning tipe group investigation. Model pembelajaran cooperative learning tipe group investigation merupakan pembelajaran yang dibentuk dalam kelompok kecil yang lebih banyak melibatkan aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau materi pada mata kuliah administrasi dakwah yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara bekerja sama di dalam sebuah kelompok. Adapun tahap-tahap dalam pembelajaran cooperative learning tipe group investigation adalah 1. Saya membagi mahasiswa ke dalam kelompok dan mengidentifikasi topik atau materi yang akan diangkat dalam penelitian. 2. Membuat perencanaan dan masalah yang akan diteliti. 3. Mengadakan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil temuan dalam penelitian, serta menerapkan temuan tersebut ke dalam pengetahuan baru untuk mencapai solusi masalah penelitian. Yang keempat, membuat laporan penelitian. 5. Mempresentasikan hasil laporan penelitian. Dan keenam, evaluasi. Selanjutnya, marilah kita simak cuplikan video pembelajaran mata kuliah
administrasi dakwah yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semuanya ya? Sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi di mata kuliah administrasi dakwah. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengakses Litera dan absen di Litera, mengisi presensi ya. Silakan untuk diisi dulu presensinya di Litera. Saya tampilkan dulu Literanya. Mari kita buka dulu Litera dan mengisi presensi yang ada di Litera. Sudah? Ya. Baik, sekalian untuk mengecek kehadiran teman-teman yang ada di sini, saya juga akan mengabsen ulang teman-teman yang sudah mengisi presensi di Litera apakah benar-benar hadir di sini atau tidak ya. Baik, tunggu dulu. Saya absen dulu ya. Oke. Rizka Puji Astuti hadir. Baik, perwakilan ada. Kemudian Ahmad Fauzia Saifullah, Fatimah Nurul Jannah, Muhammad Rizky Fajar. Oke. Kemudian Dery Irwansyah, Muhammad Rafli. Kemudian Maya Rahmawati hadir. Amara Ardi, Nurul Husnul Hasanah. Baik, kemudian Elita Sri Rahayu, Sandi Abdurrahman, izin. Ahmad Kholidi, baik. Semuanya hadir, saya memastikan sudah ada hadir di kelas ini. Teman-teman, hari ini kita pertemuan ke-15, tapi kita akan review dulu pertemuan kemarin selama satu semester ini. Teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa tujuan dari mata kuliah administrasi dakwah ini adalah bagaimana teman-teman mampu mengelola, mendesain supaya kegiatan dakwah baik secara individu atau secara lembaga ini bisa lebih efektif dan efisien. Saya ingatkan kembali bahwa administrasi itu juga memakai fungsi-fungsi manajemen di dalamnya. Supaya kegiatan dakwah ataupun lembaga dakwah itu dapat dikelola dengan baik, maka fungsi-fungsi manajemen juga harus diterapkan. Saya ingin mereview juga bahwa fungsi-fungsi manajemen itu antara lain apa saja? Perencanaan atau takhtis, kemudian pengorganisasian atau al-tanzim, kemudian pergerakan dakwahnya atau pelaksanaannya al-tauji, kemudian yang keempat ada evaluasi dan pengendaliannya itu atau al-riqobah. Keempat fungsi manajemen ini perlu teman-teman terapkan dalam setiap pengelolaan dakwah sehingga dakwah itu dapat berlangsung ataupun terlaksana dengan efektif. Nah, kemudian kita cek dulu untuk materi hari ini. Hari ini kan rencananya kita akan mempresentasikan hasil penelitian teman-teman kemarin yang dibentuk dalam kelompok-kelompok di mana teman-teman akan menyelidiki masalah-masalah yang berkaitan dengan tema yang pertama adalah tantangan dan peluang dakwah di era digital. Kemudian yang kedua, pengembangan sumber daya manusia dakwah di masjid, gitu ya. Teman-teman, kita ke materi pertama dulu. Saya berikan dulu pendahuluan mengenai materi tantangan dan peluang di era digital untuk dakwah, untuk kegiatan dakwah. Dakwah ini tidak boleh ketinggalan seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Dakwah juga tidak boleh statis. Kenapa demikian? Karena dakwah harus disebarkan dan merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam, gitu ya. Dahulu dakwah ini masih bersifat atau metodenya itu masih bersifat konvensional, gitu ya. Masih menggunakan metode-metode lama, gitu. Contohnya metode konvensional apa saja nih? Khutbah, kemudian ceramah di masjid, kemudian kira-kira apa lagi? Tatap langsung.
tatap muka langsung lah dalam pengajian gitu ya. Itu metode-metode konvensional yang sebetulnya sekarang juga masih relevan gitu kan ya, masih dipakai gitu ya. Hanya saja sekarang ini untuk perkembangannya semakin menantang gitu ya. Tantangannya apa sekarang ini? Sekarang kita sudah masuk ke dalam era revolusi industri. Semua hal sudah serba komputasi gitu kan ya. Kemudian peran manusia juga justru sekarang sudah berganti dengan oleh artificial intelligence gitu kan ya. Jadi perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi bagaimana dakwah itu akan berkembang nantinya. Itu tantangan untuk kita pegiat dakwah, tapi juga ada peluang gitu ya. Peluangnya berarti kita harus memanfaatkan media sosial, itu contohnya untuk itunya. Jadi memanfaatkan teknologi itu adalah peluang kita gitu. Tantangannya adalah teknologi yang berkembang saat ini gitu, dimana kita sebagai pegiat dakwah tidak boleh ketinggalan gitu ya. Nah, kemudian bisa dibaca di sini, saat ini era digital membawa tantangan baru sekaligus peluang yang besar bagi lembaga dakwah dan pengembangan sumber daya manusia dakwah. Penelitian yang teman-teman sudah lakukan ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut dan mengeksplorasi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dakwah. Kita ingat kembali, kira-kira ciri-ciri dakwah yang efektif itu apa saja? Dapatnya dakwah dari dai itu dapat dimengerti oleh mad'unya atau masyarakat gitu yang menyaksikan atau audiens gitu ya. Jadi melahirkan pengertian, bisa dimengerti. Kemudian yang kedua, diterima dengan baik gitu. Artinya tidak ada perilaku ataupun kecenderungan yang negatif yang ditunjukkan oleh audiens atau mad'u ketika seorang dai berdakwah gitu. Yang ketiga kira-kira apa? Dakwah yang disampaikan ataupun pesan yang disampaikan oleh dai itu mampu merubah perilaku dari mad'unya. Keempat kira-kira apa? Ada lagi nggak? Ada feedback. Feedbacknya apa? Feedback yang kita lihat nih, ketika teman-teman melakukan dakwah, kira-kira apa yang dilihat sebagai respon baik dari mad'u? Terhibur, gitu kan ya? Kalau tidak terhibur berarti dakwah kita ini mungkin tidak terlalu menarik gitu kan ya. Jadi artinya dengan pengadministrasian ataupun pengelolaan kegiatan dakwah ini, teman-teman mampu mengemas kegiatan dakwah ini sebaik mungkin melalui perencanaan yang matang, sehingga nanti ketika pelaksanaannya bisa dakwah itu ataupun kegiatan dakwah itu bisa berlangsung secara optimal gitu ya. Baik, kita cek dulu di sini ciri-ciri dakwah yang efektif, antara lain sudah disebutkan oleh teman-teman tadi ya. Jika dakwah dapat melahirkan pengertian kepada masyarakat atau mad'u tentang apa yang didakwahkan. Jadi artinya teman-teman ketika mengemas dakwah itu pakailah bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh mad'unya. Berarti disesuaikan juga dengan keadaan mad'unya gitu ya, karakteristiknya. Kita sudah pernah belajar mengenai karakteristik mad'u gitu ya. Kemudian yang kedua, jika masyarakat atau mad'u terhibur oleh dakwah yang diterima gitu. Jangan sampai ketika teman-teman melaksanakan kegiatan dakwah, muka dari atau wajah-wajah dari mad'u itu terlihat masam misalnya gitu ya. Artinya berarti apa? Itu salah satu indikator dakwah yang kita sampaikan tidak menarik ya. Kemudian yang ketiga, jika dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara dai dan masyarakatnya, gitu ya. Kemudian yang keempat, jika dakwah dapat mengubah sikap masyarakat atau mad'unya, itu feedback yang luar biasa, itu indikator yang luar biasa ketika apa yang kita sampaikan itu mampu merubah sikap masyarakat, gitu ya. Kemudian yang kelima, jika dakwah berhasil memancing respon masyarakat berupa tindakan, tentu di sini tindakan positif ya, artinya ada penerimaan, gitu ya, bukan penolakan. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kemudian kita ingat dulu lagi bahwa ada salah satu surat yang masyhur sebagai rujukan kewajiban kita untuk berdakwah dengan metode yang sudah dijelaskan di dalam surat An-Nahl 125 ini. Silakan teman-teman, ada yang mau baca dulu? Rizky, silakan Rizky. Artinya serulah manusia kepada jalan Tuhan
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari sini kita bisa mengetahui ada berapa metode dakwah yang yang tersirat di dalam surat An-Nahl 125. 3. Yang pertama, bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Pendekatan jiwa. Pendekatan jiwa dengan hikmah, ajaran-ajaran gitu yang mampu melahirkan tindakan positif dari yang melihatnya gitu kan ya, dari yang menerimanya. Kemudian yang kedua, mau'izatul hasanah. Apa itu mau'izatul hasanah? Dengan nasihat, perkataan yang halus, sehingga dakwah yang kita sampaikan menggunakan bahasa-bahasa yang baik mampu menyentuh hati para mad'unya gitu ya. Kemudian yang ketiga, al-mujadalah gitu. Apa itu al-mujadalah? Al-ahsan. Kira-kira. Apa? Berdiskusi yang baik. Dakwah itu boleh berdebat nggak? Boleh. Boleh berargumentasi. Tapi argumentasi yang tidak melahirkan permusuhan, tidak melahirkan konflik gitu kan ya. Jadi berargumentasilah dengan cara yang baik gitu. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ini tantangan dakwah. Kenapa saya kira-kira nih yang teman-teman lihat di sini apa nih? Sebuah lukisan. Gambar-gambar ini menunjukkan bahwa dakwah sejak zaman Nabi, zaman Wali Songo, kemudian organisasi masyarakat, Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama NU gitu ya. Jadi teman-teman kita ingat lagi ya, kalau zaman Nabi itu dakwah masih dilakukan secara tatap muka langsung gitu ya, tapi masih sembunyi-sembunyi gitu, dengan tatap muka langsung sembunyi-sembunyi dan masih dengan orang-orang terdekat gitu ya, belum menjangkau wilayah yang luas gitu ya. Tantangannya saat itu apa? Ya, masyarakatnya masih ada penolakan dari masyarakat. Kaum kafir Quraisy masih menentang dakwah Rasulullah SAW. Kemudian tantangan dakwah yang lainnya pada zaman Nabi adalah perluasan wilayah yang harus dilakukan melalui peperangan. Itu sebuah tantangan di masa lalu gitu ya. Nah, kemudian materi dakwah pun masih seputaran tentang tauhid pada saat dulu itu, gitu kan ya, masih seputar keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di Indonesia pun perkembangan dakwah juga terjadi, gitu ya. Dicek di sana ada gambar, saya contohkan saja, ini hanya ilustrasi ya. Ini adalah cara dakwah ketika masa para Wali Songo. Kira-kira pada zaman itu apa tuh yang dilakukan oleh Wali Songo? Dakwahnya masih secara tatap muka kan, belum ada teknologi kan saat itu gitu ya. Jadi masih dilakukan secara tatap muka langsung. Kemudian ya lewat perdagangan, dilakukan melalui pendekatan budaya lokal, seni gitu ya. Dan materinya bukan memaksa masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak ada paksaan, tapi melakukan pendekatan melalui budaya lokal itu dengan materi pengenalan agama Islam. Dikenalkan aja dulu, nggak dipaksa, gitu ya. Kemudian maksud dari gambar organisasi Muhammadiyah dan NU ini kira-kira apa? Dari organisasi NU dan Muhammadiyah inilah melahirkan pengelolaan dakwah yang baik gitu loh ya. Kita lihat dari dua aspek yang kita lihat ya dari organisasi masyarakat ini, dari NU maupun Muhammadiyah, yang berkaitan dengan pengelolaannya. Yang pertama adalah dari kepemimpinannya gitu ya. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berbeda. Kemudian kemudian pergerakan dakwahnya. Kalau kita bandingkan beda kan ya? Beda nggak sih? Beda. Pergerakan dakwah dari NU itu lebih kepada pengembangan pesantren, ya kan? Pengembangan pesantren, kemudian lebih kepada jiwa kebangsaan gitu lah ya. Jadi nilai-nilai kebangsaan yang lebih dimunculkan gitu ya. Kalau dari Muhammadiyah, pergerakan dakwahnya lebih cenderung ataupun lebih fokus pada pendidikan, betul sekali ya. Jadi dari lebih kepada pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial yang memang terlihat gitu sampai saat ini. Oke. Nah, kemudian
tentu tantangannya dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang kan berbeda ya. Nah, ini tantangannya saya tunjukkan di sini nih. Kira-kira tantangannya seperti inilah yang saya tunjukkan, bisa dibaca nggak ya? Pertama, di gambar 1 dan kedua, tuh kita berperang isi atau konten, ya, gitu. Oke, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita berperang lewat platform yang tersedia, gitu ya. Kita harus bisa memanfaatkan platform yang tersedia sehingga kita mampu mengemas dakwah ataupun giat dakwah kita ini dengan tidak ketinggalan zaman. Nah, untuk kali ini saya juga ingin tahu nih temuan teman-teman ketika di lapangan yang berkaitan dengan tema ini. Sudah dibuat laporannya kan? Sudah. Oke, saya persilakan kepada teman-teman yang akan tampil presentasi hasil dari penyelidikan kemarin secara group investigation kemarin. Teman-teman silakan paparkan judul penelitiannya, tujuan penelitiannya, lokasi penelitiannya dan temuannya. Gitu ya. Apa yang teman-teman temukan di lapangan hasil dari observasi dan wawancara, baik itu kepada tokoh masyarakat atau kepada sebuah organisasi misalnya. Oke, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan, nanti kita diskusi sama-sama. Silakan. Baik, teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Rizka Puji Astuti, di samping saya ada Ardi Apriaditya, juga ada Nurul Husnul Hasana. Di sini kita dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang peluang dan tantangan dakwah di era digital, terutama pada media sosial. Mungkin langsung saja kepada pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ardi Apriaditya. Terima kasih. Nah, penelitian ini, lokasi penelitian berletak di Jalan Suryalaya Timur 1 nomor 1 RT 05 RW 04 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Nah, waktu penelitian ini pada hari Sabtu 8 Juni 2024 waktu 14.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, narasumber yang kami teliti itu Ustadz Ahmad Husyairi ataupun bisa dipanggil Ustadz Ari. Nah, teknik pengumpulan data seperti wawancara yang sudah kita ketahui. Nah, terus di sini ada hasil dan pembahasan. Biografi dari narasumber kita itu nama lengkap Ahmad Husyairi, pendidikan Unpas Hukum Ponpes Al-Masyad Sukabumi Tarim Yaman. Ustadz Ari ini memulai pengepakan sayapnya di bidang dakwah pada saat tahun 2013 setelah beliau pulang dari Yaman. Awal-awal gak langsung dakwah, tapi ngaji aja seperti biasa dari perum ke perum dan majelis ke majelis. Itu menurut Ustadz Ari. Nah, mulai dakwah di era digital 2019 sampai sekarang karena dorongan dari teman-teman dan keluarganya. Setelah Ustadz Ari membagikan kegiatan dakwahnya di media sosial, ada banyak sekali orang yang berdatangan dan mulai tertarik dengan majelis yang dibina oleh Ustadz Ari itu. Adapun majelis yang didirikan yaitu bernama Gaskan, yang artinya gas sungkan kumpul kajian. Hambatan dan tantangan. Yang pertama ada hambatan internal, yang kedua eksternal. Nah, hambatan internal itu yang pertama ada malas membuat konten, kedua belum konsisten dalam memposting konten-konten, yang ketiga terbatas alat-alat media seperti kamera, mikrofon, dan lain-lain sebagainya. Terus tidak adanya tim kreator dan juga manajemen. Dari hambatan dan tantangan eksternal yaitu dari respon masyarakat sendiri. Mungkin langsung saja ke solusi yang akan dipaparkan oleh Nurul. Oke, tadi kan ada tantangannya ya. Tantangannya kan tadi internal itu malas membuat konten, juga belum konsisten dalam memposting konten-konten. Juga terbatas terhadap alat-alat media seperti mikrofon, kamera, dan lain-lain. Adapun dari solusi dari hambatan internal ini yaitu mungkin dari ustadznya waktu itu kita nanya-nanya ya hasil wawancaranya, beliau bilang katanya mungkin kalau misalkan dia punya tim gitu mungkin bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten. Juga kalau misalkan ini masuknya ke internal juga yang alat-alat media gitu, karena mungkin terbatas ya gitu. Waktu itu Ustadz Arinya menyampaikan bahwasannya dia belum mempunyai tim, jadi
belum ada alat-alat yang memang serius seperti kayak mikrofon, kamera dan lain-lain. Jadi mungkin pakai alat seadanya seperti handphone. Itu pun handphonenya harus kualitas yang high gitu, yang tinggi. Paling mungkin itu ya tentang solusi. Nah, jadi dari pemaparan tadi gitu mengenai wawancara kita terhadap Ustadz Ari ini. Jadi Ustadz Ari ini tuh beliau terjun dakwah tuh sendiri gitu. Jadi tidak punya tim. Awalnya tuh karena dorongan dari teman-temannya waktu pas kebetulan Covid gitu. Nah, teman-temannya tuh kan awalnya Ustadz Ari ini juga sebuah geng gitu. Geng motor di daerah tersebut gitu. Nah, dengan geng motor tersebut jadi udah kayak malas gitu geng motor karena udah lama gitu. Nah, tercetuslah untuk Ustadz Ari kan disuruh pesantren. Nah, setelah pulang pesantren kebetulan Covid, kata temennya tuh coba dakwah di media sosial karena kan sekarang zaman digital gitu. Nah, di situ pikiran Ustadz Ari itu mulai terbuka, oh iya coba aja dakwah di media sosial, siapa tahu peminat atau masyarakatnya bisa lebih luas lagi gitu. Nah, disitulah awal mula Ustadz Ari ini tuh dakwah di media sosial gitu. Untuk hambatan solusinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Nurul Husnul rekan saya. Mungkin langsung saja kepada kesimpulannya. Jadi era digital ini tuh merupakan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital ini tuh adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Nah, ada pula strategi dakwah di era digital yang dilakukan oleh Ustadz Ari. Yang pertama itu membangun brand personal sebagai seorang dai di era digital. Tentu ya, kita sebagai seorang dai harus bisa membangun personal branding kita gitu agar bisa meyakinkan mad'u supaya mad'u bisa tertarik dengan kita gitu, bisa mengikuti apa yang kita sampaikan gitu. Terus yang kedua, memanfaatkan media sosial untuk menjangkau generasi milenial. Nah, ya, seperti yang sesuai dengan tema kita mengenai media sosial. Dengan adanya media sosial, kita harus bisa memanfaatkan untuk bisa menjangkau masyarakat yang luas. Jadi tidak stuck di situ. Ibu-ibu misalkan dengan ada media sosial kita bisa lebih menjangkau kepada generasi yang muda karena kan seperti yang kita tahu ya, pengguna media sosial ini tuh rata-rata remaja gitu. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan media tersebut untuk menyampaikan pesan dakwah gitu. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas konten dakwah. Nah, sebagai seorang dai kita harus bisa kreatif gitu, berpikir bagaimana sih supaya konten yang kita sampaikan itu bisa menarik. Nah, selanjutnya ada meningkatkan keterampilan berbicara. Yang terakhir, mengukur efektivitas dakwah di era digital. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kita. Selanjutnya langsung ke tanya jawab. Apa dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya kepada pemateri, apa perbedaan atau perbandingan antara dakwah pada zaman dahulu yang disebutkan ibu konvensional dan dakwah di era digital ini? Terima kasih. Yang Baik, terima kasih kepada Saudara Patin. Izin menjawab ya, perbedaan dakwah zaman dulu dan zaman sekarang. Jelas ya, zaman dulu tuh dakwah masih secara tatap muka gitu, masih satu tempat ke tempat lain. Jadi untuk jangkauannya juga sangat-sangat terbatas gitu. Beda dengan sekarang yang sudah ada media sosial, bisa lebih luas lagi. Bahkan penjuru kota atau orang kampung juga yang kita misalkan di kota, terus masyarakat ini di kampung bisa terjangkau dengan adanya media sosial ini. Jadi sangat-sangat berbeda sekali gitu. Nah, untuk peluangnya justru lebih luas sekarang gitu, karena bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, mungkin gitu, Fatim, terjawab. Terima kasih. Ya baik, teman-teman semuanya, dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian. Kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi kepada Ibu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan materi. Menarik sekali ya bahwa ternyata tantangan di dunia dakwah saat ini dengan penggunaan teknologi ini sudah menyentuh hati seorang dai untuk memanfaatkan teknologi yang ada, gitu ya, dengan menggunakan HP yang seadanya, gitu ya, sehingga timbul semangat untuk menyampaikan dakwah secara lebih luas lagi meskipun hanya konten-konten sederhana, gitu ya. Itu untuk masyarakat di perkotaan, gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau memberikan tugas kepada teman-teman semua, gitu ya, berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh teman-teman di kelompok 1 mengenai tantangan dan peluang di era digital dalam kegiatan dakwah.
tadi kan ruang lingkupnya kita di wilayah kota gitu ya. Bagaimana dengan pedesaan gitu ya? Teman-teman silakan membuat opini sendiri ataupun argumen sendiri. Kemudian silakan teman-teman tulis di kolom diskusi di Litera dengan tema apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan dakwah pada masyarakat pedesaan yang notabene mereka masih tidak sepenuhnya mengenal ataupun memahami media sosial. Gitu ya. Apa yang akan teman-teman lakukan sebagai pegiat dakwah untuk meningkatkan dakwah ataupun mengoptimalkan kegiatan dakwah teman-teman di masyarakat pedesaan yang notabene mereka tidak sepenuhnya memahami media sosial. Silahkan dijelaskan pada kolom diskusi di Litera. Saya akan memeriksanya nanti, gitu ya. Baik, cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi dan juga oleh saya bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pegiat dakwah di masa yang akan datang. Saya tutup perkuliahan ini, kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.